Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk rekan-rekan atas kehadirannya. Terima kasih juga untuk Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih juga untuk Bapak Wakasek dan untuk rekan sejawat guru mata pelajaran di SMA Negeri 1 Sutra. Sengaja saya kumpulkan ada beberapa yang perlu saya sampaikan tentang tugas akhir saya di PKG PJOK. Di sini tentang pembuatan RTL, rencana tindak lanjut, dan ada beberapa program yang perlu disampaikan untuk sekolah agar kegiatan ini berjalan dengan lancar. Yang pertama, kegiatannya tentang Semantura Segi Mabur. Sengaja di sini nama judulnya itu dibuat sedemikian rupa menarik ya. Semantura Segi Mabur ini singkatannya SMA 1 Sutra Senam Gembira Bersama dan Bugar, disusun oleh saya sendiri ya. Ini untuk latar belakangnya ya, ada tentang pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara relevan dengan kurikulum Merdeka seperti tujuan pembelajaran, yaitu sama-sama mengarahkan tujuan pendidikan dalam 4 dimensi, yaitu tujuan jasmani, akal, rohani, dan sosial. Dilanjut untuk latar belakang yang kedua, pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan PJOK merupakan mata pelajaran yang sangat penting dalam pembentukan karakter, fisik, dan mental siswa. Salah satu materi yang diajarkan dalam pembelajaran PJOK adalah senam irama yang berfungsi untuk melatih kelenturan, koordinasi tubuh, dan daya tahan fisik. Siswa melalui gerakan yang diiringi musik senam irama yang merupakan kombinasi antara senam dan tari, juga memiliki nilai seni dan estetika yang dapat meningkatkan keterampilan motorik siswa. Untuk yang berikutnya ada beberapa tujuan programnya. Kami rangkum saja untuk poin pentingnya: meningkatkan kompetensi, penguasaan materi, meningkatkan motivasi, serta membentuk karakter. Dan ada di sini beberapa capaian dan hasil yang nanti akan diharapkan untuk para siswa-siswi di SMA Negeri 1 Sutra. Siswa dapat melakukan gerakan senam irama secara sinkron dan terkoordinasi dengan musik. Siswa menunjukkan kerjasama yang baik dalam kelompok, baik dalam latihan maupun saat tampil. Siswa dapat menyebutkan manfaat senam irama bagi kesehatan jasmani dan rohani atau mentalnya, serta siswa dapat mengungkapkan pengalaman pribadi atau perasaan mereka setelah mengikuti pembelajaran senam irama, seperti rasa percaya diri, kegembiraan, atau lebih pada maksudnya ini atau rasa lebih yang positif ya. Di sini tentang kemitraan program. Yang pertama ada Bapak Kepala Sekolah melalui komunitas belajar sekolahnya. Yang kedua ada Bapak Eko Wahyu Pamuji sebagai guru penggerak, Ibu Rani Melinda juga, Ibu Putri Klima juga selaku guru seni budayanya, yang mungkin nanti sinkronisasi dengan gerakan-gerakan senam, dan saya sendiri selaku guru PJOK-nya. Kegiatan ini ya termasuk kegiatan kokurikuler dan tertuang di Kaldik sekolah. Peserta seluruh siswa-siswi SMA Negeri 1 Sutra. Pelaksanaan kegiatan senam irama dilaksanakan setiap hari Rabu pagi sebelum KBM dimulai. Guru PJOK berkolaborasi dengan guru penggerak atau guru makal lainnya merefleksi dan memberikan manfaat senam irama bagi kesehatan jasmani dan mentalnya. Ini salah satu kemitraan. Serta di sini ada beberapa kekuatan aset yang dimiliki sekolah untuk melaksanakan kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Yang pertama, aset manusia. Ada Bapak Kepala Sekolah dan guru yang saling mendukung kegiatan program dan profesional, serta peserta didik yang antusias. Ada aset fisik. Fasilitas sekolah seperti lapangan, sarana dan prasarana sekolah, serta aset finansial. Ada dari dana BOS, BOP, dan dana hibah untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan yang berikutnya aset sosial, kita bisa bekerja sama dengan komite dan kepercayaan masyarakat lainnya. Dan ada beberapa rencana evaluasi ya yang nanti akan dilakukan oleh saya untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Melakukan observasi dan memberikan umpan balik selama proses pembelajaran, menilai hasil kreasi senam
berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Yang berikutnya mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan program tersebut dan melakukan refleksi bersama memperbaiki program di masa depan. Ada beberapa pengumpulan data seperti wawancara dengan siswa dan guru, survei untuk mengumpulkan data dan saran, serta refleksi tertulis dari siswa tentang pengalaman mereka. Di sini ada beberapa tantangan yang nanti akan kita hadapi, Bapak Ibu. Ya, yang pertama, walaupun senam irama memiliki banyak manfaat dalam prakteknya, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi oleh siswa dan gurunya. Yang pertama, penguasaan teknik gerakan. Yang kedua, mungkin kurangnya kerjasama antar siswa. Yang ketiga, faktor motivasi. Beberapa siswa mungkin merasa kurang tertarik pada materi senam irama karena lebih terbiasa dengan olahraga lain yang lebih bersifat kompetitif. Yang terakhir, mungkin fasilitas yang terbatas. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai untuk latihan senam, seperti ruang olahraga yang cukup luas atau alat bantu lain yang diperlukannya. Ya, terima kasih. Ini ada beberapa pantun dulu untuk RTL ya. Jalan-jalan ke kota Mekah, ingin sholat berlama-lama. Semoga tugas ini membawa berkah, membawa manfaat untuk bersama. Terima kasih. Dilanjutkan untuk Bapak Ibu Guru, rekan sejawat ya di SMA Negeri 1 Sukra. Saya akan merefleksikan tentang kegiatan saya mengikuti kegiatan PKG selama hampir 3 bulan ya waktunya. Sekarang di tahap terakhir untuk merefleksikan dari kegiatan atau dari modul 1, modul 2, dan terakhir modul 3. Sebelumnya mohon maaf, saya akan membuka dulu untuk modul 1-nya, refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK yang disusun oleh saya sendiri, Maiga Sutria Panji. Untuk satmikalnya di SMA Negeri 1 Sukra, PKG PJOK kelas 8 dari Kabupaten Indramayu. Yang pertama, deskripsinya dulu ya Bapak Ibu, minta perhatiannya. Pada tanggal 11 September 2024 telah dibuka dan penyampaian jumlis PKG PJOK. Kemudian kami belajar di LMS pada tanggal 11. Saya belajar tentang pengertian refleksi serta framework dan model-model refleksi pada tanggal 13 September 2024. Kami belajar melalui LMS secara tatap maya dan asinkron yang terlibat dalam pembelajaran ini, yaitu Bapak Ibu Guru hebat kelas 8 PKG PJOK Indramayu yang didampingi fasilitator yang hebat. Kami dalam tatap maya telah belajar bersama dan berkolaborasi sehingga mendapatkan pemahaman beberapa pentingnya seorang guru PJOK itu selalu menuliskan refleksi untuk pembelajaran yang lebih baik lagi. Dan perasaan saya saat mempelajari modul 1.1 ini sangat bahagia karena belajar bersama dengan Bapak Ibu Guru hebat dari berbagai daerah, serta saya sangat bangga menjadi bagian perubahan untuk pembelajaran PJOK. Penanaman refleksi ini sangat mudah asal kita sebagai guru bersedia terus menjadi pembelajar dan contoh baik dalam menerapkan refleksi pembelajaran. Rasa haru dan bangga ketika peserta didik saya mampu merubah kebiasaan yang kurang baik menjadi perilaku yang positif. Ya. Yang berikutnya tentang evaluasi di modul pertama ya. Dari mulai Graham Gibbs mengatakan bahwa seorang itu belajar berdasarkan pengalaman pada dirinya sendiri. Tentu ini sangat berhubungan dengan siklus pembelajaran kita sebagai guru. Pada saat kita mengalami peristiwa, kita dapat memahami makna dari setiap peristiwa dalam tahap ini. Ya, kita akan membuka diri terhadap suatu perubahan dan ide baru sehingga kita akan tertantang untuk mengeksplorasi wawasan benar sekali yang sebelumnya belum mengenal berbagai macam model refleksi dan orientasi nilai. Melalui kegiatan ini mendapatkan wawasan baru dalam kegiatan pembelajaran. Saya masih jarang menulis refleksi dan dalam orientasi
nilai baru menerapkan untuk proses pembelajarannya. Ya. Yang berikutnya ada tentang analisis. Ya, dalam tahap ini kita sebagai guru PJOK diarahkan untuk selalu berusaha menganalisis proses yang dapat membantu siswa menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang sedang mereka hadapi, baik dari aspek keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dan kesimpulannya, dalam modul 1.1 ini saya mempelajari bagaimana refleksi untuk perubahan paradigma guru PJOK menggunakan tahapan refleksi framework Gorton dan Gibbs. Saya memutuskan untuk menerapkan tahapan refleksi model Gibbs sebab sistem tahapan ini sangat bermanfaat untuk membantu kita belajar dari pengalaman tersebut, yaitu pengalaman pribadi. Saya sebagai guru PJOK akan berusaha selalu menulis refleksi dan menerapkan orientasi nilai dalam proses pembelajaran, sehingga tujuannya berpusat pada siswa bisa tercapai. Dan ada beberapa rencana tindak lanjut untuk rencana aksi ke depan sebagai guru PJOK. Saya berharap pada diri saya sendiri mampu memberikan layanan siswa sesuai kebutuhan dan potensinya, sehingga kegiatan proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Terima kasih untuk modul 1, nanti langsung dilanjut di modul yang kedua untuk tahapan refleksinya. Refleksi modul 2 tentang keterampilan pedagogi guru PJOK yang berpusat kepada peserta didik. Ya. Ada di sini mode asinkronnya. Setelah mempelajari paket modul 2.1 sampai 2.5 yang bertujuan untuk mengembangkan keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik, saya didorong untuk merenungkan secara mendalam pembelajaran di modul-modul tersebut dan mengaitkan dengan metode mengajar, pengalaman mengajar, dan dampaknya terhadap pembelajaran peserta didik. Di sini ada what. Apa itu what? Ya. Dalam modul 2.1 saya dapat menilai diri saya sendiri pada saat memberikan pembelajaran yang dilakukan di sekolah dengan cara menonton video pembelajaran yang sudah saya buat sendiri, lalu melakukan pengamatan seperti analisis pengembangan konten, analisis waktu belajar, dan analisis umpan balik. Setelah melakukan pengamatan tersebut, saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan masih kurang sempurna dan tidak berjalan efektif karena dalam analisis, mengembangkan atau pengembangan konten saya belum bisa memenuhi semua komponen yang ada seperti informasi, penghalusan, ekstensi, penerapan, dan pengulangan. Ya, lanjut. What yang keduanya? Pada modul 2.2 saya mempelajari tentang strategi mengajar PJOK. Adapun materi yang terdapat dalam modul tersebut yaitu metode pembelajaran, pendekatan mengajar, strategi mengajar bagi peserta didik saya, model pembelajaran, dan gaya mengajar. Buat yang ketiganya, dengan mempelajari modul 2.3 tentang model pendidikan gerak, saya belajar bahwa pendidikan PJOK bukan hanya untuk melakukan kegiatan olahraga saja yang meliputi pemanasan, inti, dan pendinginan, tetapi dalam model pendidikan gerak, proses pembelajaran PJOK yang lebih dominan selalu melakukan gerakan, memilih konsep gerak yang saling berhubungan di pembelajaran. Dalam hal ini, konsep gerak yang dimaksud adalah konsep tubuh, konsep ruang, konsep usaha atau upaya, dan konsep keterbukaan. Keempat, konsep gerak tersebut berperan penting dalam pembelajaran PJOK sehingga kebermaknaan dalam proses pembelajaran PJOK akan berjalan dengan efektif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ya, di sini lanjut lagi, work lagi.
Pada modul 2.4 saya mempelajari model pendidikan kebugaran, di mana apa saja bentuk model yang terdapat dalam pendidikan kebugaran. Adapun model pendidikan kebugaran yang saya pelajari yaitu komponen kebugaran yang terkait kesehatan, bagaimana aktivitas pembelajaran. Saya mengetahui apa saja prinsip-prinsip dasar latihan kebugaran jasmani. Selanjutnya saya mengetahui bagaimana merancang program latihan menggunakan pedoman IFITT. Ya, dilanjut. Buat lagi pada modul 2.5 yaitu model pembelajaran SEM atau Sport Education Model. Ya, di mana di dalam SEM terdapat bagaimana konsep SEM, implementasi SEM dalam proses pembelajaran bersama peserta didik, dan integrasi fungsi dan makna PJOK melalui SEM, Sport Education Model. Dari setiap modul yang dipelajari, kita ketahui bahwasanya pembelajaran yang kita lakukan harus berdasarkan minat dan bakat siswa, dan belajar tentang pendekatan yang dirancang untuk mengajarkan siswa olahraga, tentang olahraga dan aktivitas fisik melalui bagaimana bermain olahraga yang terstruktur memiliki konteks kompetitif. Ya, insya Allah ada program SEM yang nanti akan kita jalankan dengan pembina OSIS pada saat kegiatan porak. Iya, insya Allah sudah dirancang dan tinggal dilaksanakannya saja. Di sini ada SOWAT. Apa itu? Ya. Tahapan kedua adalah SOWAT, yang menjadi tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan oleh peserta sebelumnya, dikaitkan dengan modul 2.1 sampai 2.5. Pembelajaran yang dilakukan pada saat tatap muka ini sangatlah penting bagi saya, di mana dampaknya saya mengetahui dan memahami bagaimana untuk menerapkannya untuk peserta didik saya di sekolah. Ternyata dalam setiap pembelajaran yang saya lakukan memang harus benar-benar efektif untuk perkembangan peserta didik saya. Di samping itu, metode, strategi, model, dan gaya mengajar saya memang harus menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan peserta didik saya. Bagaimana saya harus mampu merancang sebuah pembelajaran yang menarik bagi peserta didik saya. Di samping itu, proses pembelajaran yang saya lakukan baru melakukan sebuah refleksi atau timbal balik dengan melibatkan seluruh peserta didik saat di setiap kegiatan, sehingga kita sebagai tenaga pendidik mengetahui sudah sejauh mana perkembangan proses pembelajaran yang sudah dilakukan kepada peserta didik. Ya. Dan yang berikutnya ada tadi SOWAT, sekarang NOWAT. Tahapan refleksi terakhir adalah pertanyaan NOWAT yang terkait dengan proses mengevaluasi dan merencanakan perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Dalam pembelajaran tatap muka terkait dengan modul 2.1 sampai 2.5 bersama fasilitator dan rekan-rekan peserta PKG PJOK, saya akan melakukan sebuah pemetaan di mana apa saja aset atau kekuatan yang terdapat di sekolah saya. Aset ini baik berupa SDA, SDM, dan Sarpras. Dari aset yang ada di sekolah akan saya manfaatkan dalam proses pembelajaran berpusat kepada peserta didik yang khususnya dalam kegiatan olahraga. Selain itu, dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, saya akan mengembangkan media pembelajaran yang menarik bagi peserta didik saya sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Selain itu juga saya akan melibatkan seluruh warga sekolah terkait dengan refleksi umpan balik di setiap proses pembelajaran yang dilakukan, sehingga proses pembelajaran yang saya lakukan memang benar-benar berpusat kepada peserta didik. Sini perasaannya, saya merasa sangat bahagia bisa mempelajari modul ini dan banyak ilmu baru yang saya dapatkan. Ya. Untuk modul 2, ya, untuk refleksinya sudah selesai. Untuk yang terakhir di modul 3. Terima kasih masih konsisten Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya. Refleksi yang terakhir atau refleksi modul 3 yang temanya menggerakkan komunitas belajar. Ya. Apa itu refleksi? Ya, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar yang namanya refleksi. Di sini pengertiannya akan saya coba jelaskan.
Ya, saya memahami bahwa refleksi proses berpikir kembali atau mengevaluasi pengalaman dan tindakan yang telah dilakukan untuk memahami kekuatan, kelemahan, dan langkah perbaikan yang perlu diambil. Ini melibatkan introspeksi mendalam terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilaksanakan. Yang berikutnya, mengapa harus? Ya, di sini menulis refleksi sangat bermanfaat dalam penerapan pembelajaran PJOK. Alasan utamanya adalah karena refleksi memungkinkan guru untuk mengidentifikasi apa yang berhasil dan apa yang perlu diperbaiki dalam metode pengajaran mereka. Dengan refleksi, guru dapat menyesuaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan siswa, sehingga meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Yang berikutnya, modal sinkron. Bapak Ibu, tiba di akhir materi komunitas belajar. Anda akan diminta untuk melakukan refleksi secara mendalam berdasarkan pemahaman dan keterampilan yang telah Anda lakukan. Sepanjang mempelajari modul ini, refleksi Anda akan dipandu menggunakan model refleksi, situasi, makna, aksi. Berlatih melakukan proses refleksi dengan model situasi, makna, dan aksi membantu kita untuk semakin memahami alur berpikir kita sendiri dalam menganalisis suatu situasi. Yang pertama, model refleksi situasi, makna, dan aksi. Ya, yang pertama ada tahap situasi. Di sini menjelaskan tentang apa yang terjadi. Dan yang keduanya ada tahap makna. Apa pelajaran yang saya dapatkan dalam situasi ini. Dan yang terakhir ada tahap aksi. Apa yang harus saya lakukan sekarang. Ya, berikutnya ada beberapa tahap. Pada tahap ini masalah yang saya hadapi adalah bagaimana menumbuhkan motivasi guru untuk berperan secara aktif sebagai bagian dari komunitas. Peran saya dalam KBS, komunitas belajar sekolah, adalah sebagai inisiator dengan tujuan yang ingin dicapai adalah guru dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan aktif berbagai pengalaman, mampu bersikap reflektif dan wujud kegiatan dengan membuat perangkat pembelajarannya, modul dan asesmen yang berpusat kepada kebutuhan peserta didik, serta selalu melakukan evaluasi pembelajaran. Hal tersebut saya dasari sebagai aksi nyata guna mewadahi rekan sejawat dalam berbagi dan belajar mengupgrade diri. Hal tersebut tentunya memiliki konsekuensi apabila guru tidak memiliki wadah untuk berkembang. Bisa jadi guru tidak memiliki kompetensi yang sama, tidak dapat belajar dengan baik, dan tujuan KBS tidak tercapai maksimal. Menjadi bagian penting yang saya lakukan di tengah proses pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Karena di awal membuat KBS, banyak teman sejawat yang pasif tidak mau tahu. Ada juga yang mencari wadah untuk belajar dan berbagi. Yang berikutnya ada di sini tentang tahap makna. Ya, pada tahap ini saya belajar bahwasanya menggerakkan rekan atau komunitas tidaklah mudah. Pada tahap ini juga saya pelajari dari rekan sejawat adalah beberapa rekan memiliki ide atau gagasan yang luar biasa dan tentunya harus ditampung. Yang saya pelajari dari orang lain pada situasi ini adalah saya harus menjadi lebih aktif dan kreatif, jangan hanya ikut-ikutan saja dalam kegiatan. Yang dapat saya lakukan untuk memperbaiki situasi atau hasil kerja adalah saya harus dapat mengajak dan berkolaborasi dengan anggota KBS guna melakukan evaluasi perbaikan hasil kerja. Pemahaman baru yang saya peroleh yaitu terkadang ada anggota yang sulit mengatakan sesuatu karena malu ataupun hal lain sehingga memilih untuk diam. Akan tetapi saya tetap bertanya jika ada hal yang kurang jelas. Ya, masa kini teman-teman mulai mengikuti berbagai kegiatan yang diselenggarakan oleh KBS seperti berbagai praktik baik, pelatihan, sharing, serta hal yang berkaitan dengan proses pembelajaran. Yang berikutnya ada tahap aksi. Ya, pada tahap ini yang perlu saya lakukan untuk mengatasi situasi adalah dengan mencoba cara baru yang lebih kreatif dalam melakukan pembelajaran supaya semua dapat lebih aktif dan antusias. Dalam hal ini tentu saja akan ada hambatan-hambatan sehingga solusi yang saya lakukan dengan bertanya langsung kepada peserta ataupun
masukan dari atasan dan juga melakukan refleksi. Saya juga tidak boleh lupa untuk mengingatkan diri dengan lebih banyak berlatih, melakukan refleksi diri serta masukan dari teman-teman yang lain, sehingga saya dapat meningkatkan apa yang masih menjadi kekurangan diri. Sebagai guru, saya pun harus siap apabila kemudian hari ada tindakan yang tidak sesuai dengan rencana, akan tetapi saya harus fokus pada tujuan dan target yang akan dicapai. Konsekuensi yang muncul pun pastinya beragam, terutama waktu yang harus mengobarkan waktu demi belajarnya kegiatan, karena jika kita berjalan setengah-setengah, KBS akan berjalan tidak optimal, di mana masa depan saya berharap dan yakin akan banyak teman-teman telah melalui mencoba pengetahuan baru yang mereka dapatkan dalam KBS untuk dipraktikkan dalam pembelajaran, tentunya dengan tetap melihat karakter siswa masing-masing sehingga pembelajaran bisa berpusat kepada siswa. Terima kasih untuk rekan-rekan sejawat semuanya dari modul 1, modul 2, dan modul 3. Dalam kegiatan PKG sudah saya refleksikan semuanya. Terima kasih sebelumnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.